Sahabat NKRI, salam kembali dengan suara kebangsaan Ferdinand Huta Hayan. Sekolah tinggi tak menjamin orangnya menjadi cerdas, apalagi beradab, berbudi pekerti. Terlebih kalau salah didikan, salah bergaul, salah berteman, dan salah memahami. Yang kedua, agama juga tak pernah menjamin pemeluknya akan menjadi orang yang benar, orang yang berakal budi, pekerti baik, orang yang lurus hidupnya, apalagi kalau belajar agamanya kepada orang yang salah, kepada orang yang menjadikan agama sebagai komoditas bisnis dan menjadikan agama sebagai komoditas politik untuk berkuasa. Sebelum sekolah ada, apalagi sekolah tinggi, universitas, dan agama ada di republik ini, di negara kita. Budayalah yang diajarkan oleh leluhur kita, oleh para orang tua kita, oleh para nenek moyang kita, untuk menggiring, mengajari kita menjadi manusia yang berbudi pekerti, menjadi manusia yang bermoral, menjadi manusia yang beradab, dan menjadi manusia yang menghormati sesama. Itulah budaya asli Nusantara yang menjadi jati diri kita. Pancasila kemudian lahir menyatukan dan menghimpun sekolah, pendidikan, agama, dan budaya menjadi satu. Semua komponen itu disublimasi oleh Pancasila menjadi landasan kebangsaan kita. Maka ketika ada orang-orang, sosok, atau kelompok yang mengabaikan Pancasila, meninggalkan budaya, menabikan sekolah tinggi padahal salah arah, menuhankan agama padahal salah jalan, hasilnya apa? Hasilnya adalah manusia-manusia tak berguna, manusia-manusia tak bermoral, yang mengumbar segala sesuatunya dengan nafsu, hasrat, berlandaskan kebencian, permusuhan, dan menyerang. Apa hubungannya dengan BEM yang sedang ramai beberapa hari ini? Ya, 2-3 hari ini begitu ramai. Saya menghubungkannya begini. Bagi saya, kritik harusnya memang berani. Kritik tidak boleh pengecut. Kritik itu harus dengan keberanian, tetapi tidak cukup hanya dengan berani. Kritik dari intelektual, dari orang terpelajar, dari orang berbudaya, orang beragama harusnya substantif, substansinya ada, muatannya ada. Dan tidak hanya itu, kritik harus disertai oleh solusi. Itulah seharusnya yang keluar dari mulut-mulut orang yang mengaku sekolahan, mulut-mulut orang yang mengaku mahasiswa, mulut-mulut yang mengaku profesor, doktor, insinyur, bla 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 bla, segala macam. Bukan pernyataan yang bersayap, mengambang, tidak berani menyampaikan apa sebetulnya yang di dalam hatinya. Dan itu justru menunjukkan bahwa penyampainya adalah pengecut. Dia berlindung di balik narasi-narasi mengambang, narasi-narasi kamuflase, narasi-narasi yang tidak jelas. Padahal tujuannya kita tahu. Seperti meme yang disampaikan, mengkritik Jokowi dengan kalimat the king of lip service. Padahal tujuannya kan mau menyatakan Jokowi itu tidak sesuai dengan kata, dengan perbuatan, atau bahkan mungkin dia mau menuduh Jokowi bohong. Tetapi dia tidak berani jujur dengan hatinya. Dia pengecut, malah menyampaikan sesuatu dengan narasi-narasi yang mengambang tadi. Padahal harusnya intelektual kalau mau mengkritik seperti tadi, berani, substantif, disertai solusi. Jangan hanya bicara, oh ini salah, tapi tidak memberitahu mana yang benar. Inilah yang terjadi sekarang. Saya melihat bahwa orang-orang yang mengaku kaum intelektual ini justru menjadi terbelakang mentalnya karena tadi sesat di jalan lurus, sesat belajar agamanya, mengabaikan budaya, meninggalkan Pancasila. Akhirnya apa? Nafsu membakar mereka untuk menjadi corong omong kosong.
Nafsu membakar mereka untuk menjadi corong ketidakbenaran. Nafsu membakar mereka menjadi corong kebencian. Ini yang terjadi. Padahal intelektual harusnya memberi manfaat ilmu, bukan menebar kalimat nyinyir yang kosong. Kita tahu Pak Presiden Jokowi tidak pernah merespon omong-omongan nyinyir, meme-meme nyinyir. Bahkan beliau dicaci maki, disumpah serapahi, tidak pernah merespon. Meski saya tahu batin beliau pasti tidak nyaman dan tidak merasa tidak enak ya dengan segala itu, tapi beliau mengerti demokrasi dan tidak meresponnya. Dan saya perhatikan Jokowi hanya merespon kritik-kritik yang dibarengi oleh saran, masukan, dan solusi. Tetapi masalahnya sekarang, apa yang terjadi? Jokowi punya puluhan juta pendukung di Republik ini. Mereka lah yang merespon hinaan, caci maki, sumpah serapah kepada Jokowi. Kalau hanya sekedar berlabel, berpredikat BEM, pengurus BEM terus merasa menjadi jagoan, berpredikat profesor ekonom terus merasa menjadi orang pintar, nggak bisa. Janganlah baru bisa menggerakkan 102 orang sesama teman-teman pengurus sudah merasa jadi jago, menjadi sombong. Jangan lupa Jokowi tanpa dikomando pendukungnya, kalau sudah mau turun akan turun puluhan juta di seluruh wilayah Republik ini. Nah, ini yang harus kita cermati. Maka kawan-kawan, sahabat-sahabat, siapapun kalian, kritiklah dengan substansi yang benar dan sertakan solusi, bukan nyinyir dengan omong kosong. Saya curiga gerakan ini adalah gerakan oknum-oknum yang berpredikat pengurus BEM di beberapa universitas akan menyampaikan kalimat-kalimat dan narasi yang sama. Mungkin ada yang memprovokasinya dari belakang, ada yang membiayainya, ada yang mengkoordinirnya, ada yang menggerakkan, dan ada yang mengorkestranya. Dalam kondisi seperti ini memang hal-hal begini untuk tujuan politik, saya tidak heran. Makanya ada orang yang mengancam, wah sebaiknya Jokowi mundur atau diturunkan. Kita kasih waktu sampai tanggal sekian Jokowi mundur. Ada yang macam-macam. Mungkin saja ini adalah sebuah orkestra besar. Karena kalau kita lihat rekam jejak, latar belakang dan kesamaan dari orang-orang yang berbicara ini ada. Mereka lah yang tadi yang saya sebut di atas. Orang-orang yang merasa dirinya cerdas, tapi tidak beradab dan tidak beretika. Sahabat NKRI, bangsa ini adalah warisan leluhur kita. Jangan pergunakan cara-cara yang tidak baik dan tidak benar untuk tujuan-tujuan kekuasaan. Bangsa kita akui sedang banyak masalah, terutama COVID yang sedang mendera. Jangan jadikan ini panggung untuk menyerang kekuasaan. Jangan jadikan ini sebagai alat untuk menyerang, mendiskreditkan, menghina, mencaci maki pemerintah. Kita lihat bagaimana pemerintah bekerja keras. Kita lihat bagaimana pemerintah berbuat. Tetapi tidak semudah yang Anda pikirkan. Jangan-jangan di rumah Anda pun, hey BEM, coba tanya bapak mamamu. Jangan-jangan dia marah dengan apa yang kau lakukan. Ya, jadi begini saja. Ayo kita mencintai bangsa ini dengan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Kita kritisi pemerintah, kita kawal, kita rawat bangsa ini. Tapi bukan merusaknya, menghancurkannya, apalagi menciptakan stigma negatif bagi Republik ini. Ini negara warisan leluhur yang harus kita jaga. Indonesia yang berpancasila. Jangan pernah lupakan itu. Salam dari saya, Ferdinand Huta Heian.